Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hadiman Teaching. Di video ini kita akan belajar tentang kalimat direct and reported speech atau kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke, kita langsung ke materinya. When we report someone's words, we can do it in two ways: direct speech and reported or indirect speech. Pada saat kita ingin menyatakan kembali pernyataan orang lain, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Oke, perhatikan contoh direct speech. Diane said, I am happy today. Menjadi reported speech, Diane said that she was happy that day. Kalimat langsungnya, Diana berkata, saya sangat bahagia hari ini. Dirubah menjadi kalimat tidak langsung, Diana berkata bahwa dia sangat bahagia pada hari itu. Nah, perhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kalimat direct menjadi indirect. I berubah menjadi she. I itu si Diana. Kenapa menjadi she? Karena Diana itu perempuan. Sedangkan keterangan waktunya today atau hari ini berubah menjadi that day, hari itu. Pada saat kita merubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, kita harus merubah tenses dari kalimat tersebut. Contohnya, she said, I am tired. Dia berkata dia lelah. Ini adalah kalimat langsung. She said that she was tired. Inilah kalimat tidak langsungnya. Nah, perhatikan perubahan apa? I am, M-nya adalah present tense menjadi was. Was adalah past tense-nya. Sementara I menjadi she. Berikutnya, he said, I have seen snow. Itu kalimat langsung. He said that he had seen snow. Itu kalimat tidak langsung. Nah, had seen itu adalah present perfect, berubah menjadi past perfect, yaitu had seen. Lagi-lagi, I berubah menjadi he. Kalimat berikutnya, the children said, we are listening. Itu adalah kalimat direct atau langsung, dirubah menjadi the children said that they were listening. Itu adalah kalimat reportednya atau tak langsung. Nah, are listening itu present continuous, menjadi were listening itu past continuous. We berubah menjadi they. Perhatikan contoh berikutnya dalam percakapan ini, di mana sang anak menyatakan kepada ayahnya apa yang terjadi kepada dirinya secara langsung. Kemudian si ayah melaporkan apa yang terjadi kepada anaknya kepada si istri. Nah, kalimat si ayah kepada si istri inilah yang disebut dengan kalimat tidak langsung atau reported speech. Si anak bicara kepada ayahnya secara langsung. I fell down the stairs. Ya, saya jatuh di tangga. Kemudian si ayah melapor kepada istrinya. He said that he had fallen down the stairs. Anak kita berkata bahwa dia telah jatuh di tangga. Sekarang perhatikan perubahan dari kalimat langsung menjadi tidak langsung. Fell adalah bentuk past tense atau bentuk kata kerja kedua. Berubah menjadi had fallen atau had fell. Ini adalah past perfect atau bentuk kata kerja ketiga atau telah terjadi. Dan perhatikan perubahan subjeknya. I, saya, berubah menjadi he, dia, laki-laki, yaitu si anak laki-lakinya. Contoh berikutnya. Katie bicara langsung kepada temannya. I have a secret. I really like Thomas. Aku punya rahasia nih. Saya sangat senang sama Thomas. Kemudian temannya lapor kepada Thomas. Hi Thomas, Katie told me that she liked you. Hi Thomas,
Katie tadi ada bilang ke saya kalau dia suka kamu loh. Nah, dalam kalimat Katie menggunakan kata kerja like atau present tense. Saat dilaporkan oleh temannya kepada Thomas, maka kalimat Katie yang menggunakan kata like, present tense itu berubah menjadi past tense, yaitu liked. Perhatikan contoh lain, kalimat langsung menjadi tidak langsung, di mana kalimat ini adalah kalimat larangan. The teacher said, "Don't chew gum in school." Guru berkata, jangan makan permen karet di kelas. The student said to his friend, "My teacher told me not to chew gum in school." Guruku melarang aku untuk tidak makan permen karet di kelas. Nah, dalam kalimat larangan, don't itu artinya jangan, berubah menjadi not to, untuk tidak. Dalam kalimat langsung, larangan menggunakan kata don't, artinya jangan, maka dia berubah menjadi not to di kalimat tidak langsungnya, artinya untuk tidak. When changing direct speech to reported speech, we often need to change the time. Pada saat kita merubah kalimat langsung menjadi tidak langsung, kita harus merubah keterangan waktunya. Tomorrow berubah menjadi the next day. Next week berubah menjadi the following week. Yesterday berubah menjadi the day before atau the previous day. Last week berubah menjadi the week before atau the previous week. Tomorrow artinya besok, berubah menjadi the next day artinya hari berikutnya. Sedangkan next week artinya minggu depan, berubah menjadi the following week artinya minggu yang akan datang. Yesterday artinya kemarin, berubah menjadi the day before atau the previous day artinya sehari sebelumnya. Last week artinya minggu lalu, berubah menjadi the week before atau the previous week, artinya minggu sebelumnya. Contoh dalam kalimat. The boy says, "I will call you tomorrow." Cowok itu berkata, aku akan menelpon kamu besok. The girl tells her friends, "He said that he would call me the next day, but he didn't call." Kemudian si gadis berkata kepada temannya, dia, si cowok tadi, berkata bahwa dia akan menelpon aku hari berikutnya. Tapi kenyataannya dia tidak menelpon. Perhatikan perubahan yang terjadi dalam kalimat. Will berubah menjadi would, tomorrow berubah menjadi the next day. Asking questions in reported speech atau mengungkapkan kalimat tanya dalam kalimat tidak langsung. Kalimat tanya yes no questions. Contoh, can you help me carry my groceries? Menjadi he asked me if I could help him. Si kakek bertanya, bisa nggak kamu membawakan barang-barang saya? Lalu si cucu menjawab, kakekku meminta aku, apakah aku bisa menolong dia? Dalam kalimat tanya yes no, kita harus menambahkan kata if di kalimat tidak langsungnya, yang berarti apakah. Perhatikan perubahan dalam kalimat tanyanya. Can berubah menjadi could. Sekarang kalimat yang bukan menggunakan kalimat tanya yes no questions. Perhatikan contohnya. What is your name? Menjadi she asked what my name was. Perhatikan perubahannya. Dalam kalimat tanya, kita menggunakan your, maka dalam kalimat tidak langsungnya berubah menjadi my. Sementara is berubah menjadi was. Dalam hal ini kita tidak merubah subjek dan kita tidak menggunakan kata if.
This is one piece information. It isn't always necessary to change the tense if something is still true now. Kita tidak selalu merubah tenses jika sesuatu yang kita ungkapkan masih berlaku saat sekarang. Direct speech. Diane said, I am a teacher. Reported speech. Diane said that she is a teacher. Am tetap present tense menjadi is. Jadi tensesnya sama-sama present tense, tidak dirubah menjadi past tense. Oke, gimana rasanya sekarang belajar materi tentang reported speech? Mudah bukan? Nah, bagi yang belum paham, silakan mengulang menonton video ini. Pastikan kamu benar-benar paham. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kamu gunakan Google Search untuk memahami lebih detail tentang materi ini. Oke, selamat belajar dan tetap semangat.